quien ha ganado lo ha hecho al mismo tiempo el mío del año pasado, así que potencial por hacerlo está ahí. Marquez disalahkan, musuh bebuyutan Rossi sentil Bagnaia pada MotoGP Indonesia 2025. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, mendapatkan sorotan dari rival bebuyutan Valentino Rossi, Max Biaggi di sela-sela MotoGP Indonesia 2025. Tren positif yang sedang diupayakan oleh Bagnaia dengan memenangi IP Jepang di sirkuit Motegi pada pekan kemarin mengundang perhatian banyak pihak. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu menghempaskan rentetan hasil minor dan kesulitannya sejak bertandem dengan Marc Marquez pada musim ini. Pencapaian positif dari Bagnaia melengkapi kegembiraan di garasi Ducati setelah si alien mengunci gelar juara dunia pada hari itu. Jerat hasil buruk membuat pembalap asal Turin, Italia itu sempat dipandang tidak layak lagi membela Ducati. Sinar Bagnaia meredup seiring dengan performa Marquez yang dominan sejak balapan pertama musim ini berlangsung. Tak sedikit pihak yang menuding keputusan Ducati mendatangkan rider hebat seperti Marquez telah menimbulkan tekanan psikologis bagi Bagnaia. Bagaimana tidak? Marquez memiliki riwayat gemilang sebagai peraih 7 gelar juara dunia di kelas tertinggi. Hal tersebut membuat pencapaian Bagnaia seperti belum ada apa-apanya meski sang rekan setim sempat mengalami masa sulit juga. Di sisi lain, pendapat dari para pengamat mengenai tekanan psikologis Bagnaia seolah menjadi tudingan yang kurang baik kepada Marquez. Secara tidak langsung, pandangan itu membuat Marquez menjadi biang kerok atas gagalnya Bagnaia dalam menunjukkan performa terbaik di lintasan. Akan tetapi, legenda MotoGP Max Biaggi menilai faktor manusia menjadi kunci terbesar dalam kasus yang dialami Bagnaia. Menurut rival bebuyutan Rossi tersebut, sudah sewajarnya Ducati mengharapkan Bagnaia bisa mengungguli Marquez karena dia lebih senior di tim ini. Selain itu, dia juga memiliki riwayat keberhasilan bersama pasukan Borgo Panigale saat menjadi juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023. Saya pikir faktor manusia sangat penting di sini, kata Biaggi, dilansir dari laman Motosan. Wajar bagi Ducati untuk menginginkan Bagnaia ada di depan, dan mereka mungkin sudah mencoba segalanya, imbuhnya. Dengan komitmen yang sepenuhnya sudah diberikan Ducati, Biaggi menilai kini nasib Bagnaia benar-benar sudah berada di tangannya sendiri. Tidak ada lagi alasan tekanan psikologis karena seorang Marquez jika dia tidak tampil mumpuni di lintasan. Namun, ketika Anda mendengar beberapa anggota tim mengatakan bahwa mulai sekarang, semuanya ada di tangan pembalap, Anda memahami situasinya, ucap Biaggi. Beberapa orang berbicara tentang tekanan psikologis atau kesulitan memiliki rekan setim seperti Marquez. Tetapi sekarang semuanya ada di tangan Bagnaia, sekarang. Bukan hanya Marquez ketika beberapa rival lebih cepat dari pembalap tertentu, Anda bisa merasakan masalahnya, imbuhnya. Pembalap Ducati, Marc Marquez memulai rangkaian MotoGP Indonesia dengan hasil yang kurang baik. Marc Marquez agaknya kembali kesulitan di sirkuit Mandalika pada awal MotoGP Indonesia 2025. Pembalap yang sudah mengunci juara dunia itu harus memulai kualifikasi dari sesi Q1 setelah berada di posisi ke-11 pada sesi praktice di hari Jumat, 3 Oktober 2025. Ini adalah Jumat terburuknya, mengingat untuk pertama kalinya tahun ini Marc Marquez gagal menembus Q2 secara langsung dari sesi praktice. Marquez diketahui mengalami crash pada sesi tersebut. Terkait masalah ini, Marquez mengakui bahwa ini bukan cara terbaik untuk merayakan gelar. Meski begitu, ia akan kembali mencoba tampil lebih baik esok hari. Ini bukan cara terbaik untuk merayakan gelar, kata Marquez dengan nada bercanda. Kaku, katanya tentang kondisinya. Setelah kecelakaan Hikside kedua, strateginya hanya untuk menyelesaikan sesi. Saat memulai putaran terakhir, saya masih berada di Q2, tetapi masalahnya adalah kami mendapat 3 bendera kuning berturut-turut. Dan pada lap keempat, ban sudah mulai aus. Tetapi prioritasnya adalah tidak jatuh lagi karena saya tidak merasa nyaman hari ini. Kami akan mencoba lagi besok, terang Marc Marquez. Meski harus memulai sesi kualifikasi dari Q1,
kesempatan Marquez untuk mendapatkan pole position masih terbuka. Ia harus mendapatkan 1 dari 2 tiket yang tersedia ke Q2 dan baru setelah itu memperebutkan pole position. Terlepas dari hasil sesi praktice yang kurang menguntungkannya, Marquez menyoroti grip ban yang terlalu rendah di sirkuit Mandalika. Ketika cengkeraman ban terlalu rendah, maka sistem kendali tidak dapat membantu Anda, kata Marquez. Ketika saya mulai mengangkat motor, saya mulai kehilangan cengkeraman saat meluncur ke samping. Dan saat meluncur ke samping, hal itu menjadi lebih sulit, terangnya. Marc Marquez bukanlah satu-satunya pembalap Ducati yang kesulitan di sesi praktice. Rekan setimnya, Bagnaia juga berakhir di posisi yang kurang menguntungkan. Bagnaia mendapatkan posisi ke-17 pada sesi praktice. Sementara 2 pembalap tim satelit Ducati, Gresini Racing berhasil masuk dalam jajaran top 10 dan langsung menembus Q2. Fermin Aldeguer tercatat berada di posisi kedua, sedangkan Alex Marquez di tempat ke-10. Sedangkan 2 pembalap tim satelit Ducati lainnya, VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio juga mengalami nasib serupa Marquez. Franco dan Di Gia akan memulai kualifikasi dari SIS Q1 setelah menempati posisi ke-12 dan 18. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, mendapatkan sorotan dari rival bebuyutan Valentino Rossi, Max Biaggi di sela-sela MotoGP Indonesia 2025. Tren positif yang sedang diupayakan oleh Bagnaia dengan memenangi IP Jepang di sirkuit Motegi pada pekan kemarin mengundang perhatian banyak pihak. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu menghempaskan rentetan hasil minor dan kesulitannya sejak bertandem dengan Marc Marquez pada musim ini. Pencapaian positif dari Bagnaia melengkapi kegembiraan di garasi Ducati setelah si alien mengunci gelar juara dunia pada hari itu. Jerat hasil buruk membuat pembalap asal Turin, Italia itu sempat dipandang tidak layak lagi membela Ducati. Sinar Bagnaia meredup seiring dengan performa Marquez yang dominan sejak balapan pertama musim ini berlangsung. Tak sedikit pihak yang menuding keputusan Ducati mendatangkan rider hebat seperti Marquez telah menimbulkan tekanan psikologis bagi Bagnaia. Bagaimana tidak? Marquez memiliki riwayat gemilang sebagai peraih 7 gelar juara dunia di kelas tertinggi. Hal tersebut membuat pencapaian Bagnaia seperti belum ada apa-apanya meski sang rekan setim sempat mengalami masa sulit juga. Di sisi lain, pendapat dari para pengamat mengenai tekanan psikologis Bagnaia seolah menjadi tudingan yang kurang baik kepada Marquez. Secara tidak langsung, pandangan itu membuat Marquez menjadi biang kerok atas gagalnya Bagnaia dalam menunjukkan performa terbaik di lintasan. Akan tetapi, legenda MotoGP Max Biaggi menilai faktor manusia menjadi kunci terbesar dalam kasus yang dialami Bagnaia. Menurut rival bebuyutan Rossi tersebut, sudah sewajarnya Ducati mengharapkan Bagnaia bisa mengungguli Marquez karena dia lebih senior di tim ini. Selain itu, dia juga memiliki riwayat keberhasilan bersama pasukan Borgo Panigale saat menjadi juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023. Saya pikir faktor manusia sangat penting di sini, kata Biaggi, dilansir dari laman Motosan. Wajar bagi Ducati untuk menginginkan Bagnaia ada di depan, dan mereka mungkin sudah mencoba segalanya, imbuhnya. Dengan komitmen yang sepenuhnya sudah diberikan Ducati, Biaggi menilai kini nasib Bagnaia benar-benar sudah berada di tangannya sendiri. Tidak ada lagi alasan tekanan psikologis karena seorang Marquez jika dia tidak tampil mumpuni di lintasan. Namun, ketika Anda mendengar beberapa anggota tim mengatakan bahwa mulai sekarang, semuanya ada di tangan pembalap, Anda memahami situasinya, ucap Biaggi. Beberapa orang berbicara tentang tekanan psikologis atau kesulitan memiliki rekan setim seperti Marquez. Tetapi sekarang semuanya ada di tangan Bagnaia, sekarang. Bukan hanya Marquez, ketika beberapa rival lebih cepat dari pembalap tertentu, Anda bisa merasakan masalahnya, imbuhnya. Pembalap Ducati, Marc Marquez memulai rangkaian MotoGP Indonesia dengan hasil yang kurang baik. Marc Marquez agaknya kembali kesulitan di sirkuit Mandalika pada awal MotoGP Indonesia 2025. Pembalap yang sudah mengunci juara dunia itu harus memulai kualifikasi dari sesi Q1 setelah berada di posisi ke-11 pada sesi praktice di hari Jumat, 3 Oktober 2025. Ini adalah Jumat terburuknya,
Mengingat untuk pertama kalinya tahun ini Marc Marquez gagal menembus Q2 secara langsung dari sesi praktice. Marquez diketahui mengalami crash pada sesi tersebut. Terkait masalah ini, Marquez mengakui bahwa ini bukan cara terbaik untuk merayakan gelar. Meski begitu, ia akan kembali mencoba tampil lebih baik esok hari. Ini bukan cara terbaik untuk merayakan gelar, kata Marquez dengan nada bercanda. Kaku, katanya tentang kondisinya. Setelah kecelakaan Hixide kedua, strateginya hanya untuk menyelesaikan sesi. Saat memulai putaran terakhir, saya masih berada di Q2, tetapi masalahnya adalah kami mendapat 3 bendera kuning berturut-turut. Dan pada lap keempat, ban sudah mulai aus. Tetapi prioritasnya adalah tidak jatuh lagi karena saya tidak merasa nyaman hari ini. Kami akan mencoba lagi besok, terang Marc Marquez.